Nah, berikutnya di video ini kita akan membahas tentang metode Rubula Falsi yang merupakan metode kedua yang masuk dalam kategori metode tertutup untuk menemukan solusi dari persamaan non-linear. Nah, karena dia termasuk metode tertutup, maka karakter dari metode ini sebenarnya bisa dibilang hampir sama dengan metode bisection, terutama terkait syarat perlu keberadaan solusinya atau dalam hal pemilihan titik-titik ujung interval. Karena yang namanya metode tertutup kan butuh interval ya sebagai tebakan awal. Jadi ini syarat perlu ini masih sama seperti pada metode bisection. Yang berbeda antara metode bisection dengan metode Rubula Falsi adalah menemukan pendekatan terkait kandidat solusinya. Nah, pada metode bisection dengan sederhana kandidat solusi ditemukan dengan cara menemukan titik tengah antar ujung-ujung interval. Sedangkan pada metode Rubula Falsi tidak demikian. Nah, kita akan membahas itu. Perhatikan gambar ini, yang berwarna biru ini adalah grafik dari suatu fungsi fx, di mana solusi dari persamaan fx sama dengan 0 atau titik potong dari kurva ini dengan sumbu x itu adalah berada di titik ini. Sehingga solusi sebenarnya dari fx sama dengan 0 berada di titik ini. Nah, untuk memulai metode Rubula Falsi dalam hal menemukan keberadaan titik ini, kita akan mengambil interval A sampai B, di mana A itu di sini dan B itu di sini. Nah, jika A di sini, maka nilai fungsinya itu adalah bernilai negatif ya, karena grafiknya berada di bawah sumbu X. Oke, jadi FA-nya bernilai negatif, sedangkan untuk B-nya nilai fungsinya bernilai positif, karena grafik di atas B itu berada di grafiknya berada di atas sumbu X. Jadi FB-nya bernilai positif. Nah, sesuai dengan ketentuan syarat perlunya, kita boleh mengambil interval A sampai B ini karena nilai fungsi antara A dan B itu berbeda tanda. Dan kita ketahui bahwa memang solusi sebenarnya ada di dalam interval ini. Nah, berikutnya kita akan menemukan kandidat solusi yang sangat dekat dengan titik ini. Nah, pendekatan yang dilakukan dengan metode Rubula Falsi adalah sebagai berikut. Oke, kalau kita mengambil batas bawah intervalnya di A di sini, maka kita cantumkan di sini sebuah titik, let's say titik A, FA ya. A ini adalah ya nilai A ini, kemudian FA ini adalah nilai Y pada X sama dengan A. Kemudian kalau di sini B, maka di sini adalah titik B. Nah, yang kita lakukan adalah hubungkan titik A dengan titik B menjadi suatu garis lurus. Oke. Nah, kemudian temukan titik potong antara garis AB ini dengan sumbu X. Nah, kalau kita lihat garis AB ini berpotongan dengan sumbu X di titik ini, yaitu di titik P besar ini ya, dimana P besar ini adalah titik P, 0. Nah, titik P inilah yang akan kita temukan nilainya berapa sih? Nah, itu yang kita lakukan. Nah, yang dalam metode Rubula Falsi, penurunan rumusnya itu dilakukan dengan memandang gradien. Nah, kalau kita lihat garis AB atau garis yang menghubungkan A dengan B tentunya sama dong kemiringan garisnya dengan garis AP. Toh karena mereka emang segaris kan ya. Jadi gradien garis AB sama dengan gradien garis AP. Nah, sebagaimana yang dipelajari di kalkulus, rumus gradien itu adalah selisih nilai Y dibagi dengan selisih nilai X-nya kan ya. Nah, maka gradien garis AB ini sama dengan selisih nilai Y antara A dengan B itu berarti FB dikurang FA dibagi dengan selisih nilai X-nya, yaitu B dikurang A. Jadi ini merupakan gradien garis AB. Kemudian gradien garis AP. Nah, ini garis AP di mana P-nya ini merupakan titik P, 0. Maka gradien garis AP ini adalah selisih nilai Y-nya, yaitu 0 dikurang FA dibagi dengan selisih nilai X-nya, yaitu P dikurang A. Nah, ini dia. Berikutnya yang mau kita estimasi atau yang mau kita temukan itu adalah di manakah beradanya P ini. Nah, untuk menemukan P ini, yang pertama 0 ini bisa kita abaikan saja ya, menjadi ini, kita dibuang saja. Nah, kita temukan P ini dari memindahkan P dikurang A, sehingga kita peroleh P dikurang A sama dengan negatif FA dikali B dikurang A dibagi FB dikurang FA ini, atau ini dia. Kemudian kita sisakan P saja di rows kiri, pindahkan negatif A ke kanan, menjadi A dikurang FA dikali B dikurang A per FB dikurang FA ya. Yang negatif ini pindah ke sini. Kemudian ini adalah tidak pecahan, sedangkan ini pecahan, samakan penyebut, nanti akan menjadi seperti ini.
Kemudian kalau kita buka kurung ini, AFB dikurang AFA dikurang BFA ditambah AFA, maka yang AFA-nya itu akan habis sehingga yang tersisa hanya ini. Oke. Maka pendekatan atau kandidat solusi dengan menggunakan metode regula falsi adalah P sama dengan A kali FB dikurang B dikali FA dibagi FB dikurang FA, di mana A itu adalah batas bawah interval, B batas atasnya, kemudian FB itu nilai fungsi pada batas atas dan FA nilai fungsi pada batas bawah. Maka algoritma metode regula falsi dapat dibuatkan diagram alurnya sebagai berikut. Oke, yang pertama, sebagaimana pada metode bisection juga, kita pilih intervalnya, pastikan memenuhi kondisi syarat perlu, kemudian tetapkan batas errornya atau iterasi maksimum. Nah, karena P ini rumusnya seperti ini, maka kita perlu menghitung nilai FA dan FB setelah menghitung interval ini, menemukan intervalnya. Maka barulah kita bisa menghitung nilai P-nya dengan rumus ini ya. Atau semua informasi ini sudah kita punyai sebelumnya. Kemudian hitunglah nilai fungsi pada P dan nilai fungsi hitung pula nilai errornya. Nah, amati apakah nilai FP-nya sudah sama dengan 0 atau error hitung ini sudah lebih kecil daripada batas error kita. Kalau salah satu kondisi ini sudah terpenuhi, maka kita bisa berhenti dan kita bisa klaim bahwa P yang barusan kita hitung di iterasi tersebut sudah merupakan solusi. Tapi seandainya FP belum sama dengan 0 dan error hitung pun masih belum lebih kecil daripada batas error, maka kita harus lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, untuk ke iterasi berikutnya tentunya kita perlu menemukan membuat suatu interval baru. Namun interval barunya tidak lagi melalui tebakan, melainkan kita akan amati dari nilai FA dan FP-nya apakah sama tanda atau tidak. Nah, alur ini sama persis pada metode bisection ya, yaitu jika nilai fungsi di A sama dengan nilai fungsi di P, tentunya kita tidak akan mengambil interval AP, melainkan kita mengambil interval PB. Oke, dengan demikian yang menjadi batas bawahnya di iterasi baru itu adalah P, sedangkan yang menjadi batas atasnya adalah B ini ya. Tapi jika FA dan FP-nya beda tanda, maka kita akan mengambil interval A dan interval A sampai P tersebut. Nah, ini dia. Di mana batas bawahnya tetap sama dengan iterasi sebelumnya, sedangkan batas atasnya berubah. Kemudian kita sudah membuat suatu interval baru. Untuk interval baru, maka kita kembali hitung nilai FA dan FB-nya. Karena FA dan FB-nya tentu sekarang berubah ya. Kemudian lakukan lagi ini, hitung ini, dan seterusnya sampai ketemu salah satu dari kondisi ini.